Apakah Peggy Setiawan sudah benar-benar dinyatakan bebas? Belum tentu, karena putusan pra-peradilan itu hanya membatalkan status tersangkanya. Dan berdasarkan putusan MK, penyidik dapat mengeluarkan sprindik baru untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang dicurigai oleh penyidik. Jadi apabila penyidik mengeluarkan sprindik baru dan melakukan penyelidikan dan memenuhi dua alat bukti yang sah untuk digunakan menjerat seseorang, maka dalam hal ini Peggy Setiawan dapat kembali ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditarik untuk diproses ke pengadilan. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian, bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas, itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi. Dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir, ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya, agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta. Deddy Mulyadi sambut hangat putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang status tersangkanya atas kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon dibatalkan. Mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan bahwa ada kebahagiaan usai dikabulkannya gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan ini atau Peggy Kuli Bangunan. Ada kebahagiaan, ada rasa sedih yang memuncak saat hakim memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum Peggy Setiawan diterima, kata Kang Deddy Mulyadi. Lanjut, pria yang disapa Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan atas tidak sahnya penetapan dan penahanan Peggy Setiawan, maka ia harus segera dibebaskan. Dan Peggy Setiawan tidak sah dan terhadap penetapannya sebagai tersangka maupun penahanannya, sehingga dia harus dibebaskan. Begitu kata Deddy Mulyadi ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Formil belum terpenuhi, jaksa tidak yakin bahwa Peggy ini adalah pelakunya. Itu. Jadi, yang kedua alat bukti. Alat buktinya apalagi? Orang pelakunya belum tentu, pelakunya saja belum tentu Peggy, ya. Formilnya apalagi alat bukti untuk materialnya, kan? Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan itu, ya silakan saja kalau bisa. Kan itu. Nah, toh yang sudah ada aja merasa percaya diri, alat buktinya itu kan bisa dipatahkan, kan itu. Di jaksa juga dikembalikan, mau cari apa lagi? Jangan memaksakan lagi lah, hancur nanti penyidik Polda Jawa Barat. Setelah dari ini Peggy mau langsung pulang Cirebon atau gimana, Bang? Nah, nanti dari sini ke sekretariat dulu ya di Jalan Sabang itu. Nanti istirahat dulu di situ. Lihat kondisi Peggy, kalau Peggy-nya keluar kemudian seger, artinya sudah siap pulang, ya mungkin pulang ke Cirebon. Tapi misalnya ada istirahat dulu, ya istirahat. Ada syukuran di sana, Bang? Ada, rencananya di sana di Cirebon Peggy akan keluarganya akan melakukan syukuran, dan di sana akan disambut warga Cirebon sudah menanti gitu. Coba. Apakah gugatan balik, Bang, ke polisi? Oh ya,
di amar putusan pra peradilan itu ada rehabilitasi ya. Rehabilitasi itu berarti penyidik berkewajiban semula mengumumkan Peggy Setiawan tersangka. Nah, rehabilitasi itu Polda Jawa Barat juga nanti harus mengumumkan lagi bahwa Peggy Setiawan ini tidak lagi sebagai tersangka, kan gitu. Karena banyak sekali yang kalimat-kalimat dari Kadif Humas ya waktu itu ya memang tersangka sudah melalui penyidikan sangat kuat. Jadi harus diumumkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelakunya dan bukan tersangka lagi. Itu rehabilitasi. Nah, amar yang belum ada yaitu mengenai ganti kerugian. Ya. Nah, mengenai ganti kerugian ini karena Peggy selama ditahan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, meskipun sebagai kuli bangunan, dia berpenghasilan loh ya untuk membantu kedua adiknya sekolah. Sehingga ketika ditahan kehilangan penghasilan, maka kami nanti berdiskusi dengan tim berencana mengajukan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian itu dari material itu tadi penghasilan yang hilang. Kemudian ada loh sepeda motor ya yang disita sejak 2016 sampai 2024 itu 8 tahun ya. Saja kami menggugat Polda Jawa Barat itu dua sepeda motor suruh bayar sewanya per hari, misalnya bayar sewanya satu hari 30.000 saja. Berarti dua motor 60.000 kali 365 hari setahun kali 8 tahun. Nah, itu kurang lebih 165-an juta lah ya, dua sepeda motor. Ditambah tadi misalnya penghasilan setiap bulan ya 5 juta bulan misalnya kali 3 bulan 15 ya kurang lebih 180-an ya, itu material ya. Kemudian imaterialnya dia pemeriksaan psikologis yang dinilai cenderung melakukan tindak pidana, pembohong dan seterusnya. Itu membuat Peggy Setiawan malu, keluarganya juga malu kan. Itu akal-akalan melibatkan Peggy Setiawan malu. Itu akan kami gugat juga berencana. Imaterialnya berapa? Imaterial ya tentu tidak tengah. Nah, bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Nanti kita bicarakan yang paling rasional nanti. Adu pendapat hukum antara penasihat hukum Tony RM dan Rasman Nasution kembali memanas. Tony RM pun sampai memberikan sindiran pedas terhadap Rasman Nasution setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Pengacara Tony menyindir Rasman Nasution yang sebelumnya beradu argumen dengannya di TV. Pak Rasman, dari mana aturannya kalau tersangka harus dipanggil dulu? Gak digaji tersangkanya tidak sah. DPO-nya tidak sah, kata Tony. Tony mengatakan bahwa pendapat hukum yang dia sampaikan sebelumnya saat berdebat dengan Rasman sudah terbukti. Terbukti dari putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dimenangkan oleh pihaknya di Pengadilan Negeri Bandung. Terbukti pendapat hukum saya dibicarakan hakim. Dalam pertimbangannya sama persis seperti yang saya sampaikan media, kata Tony RM. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ini kamu tasbih. Tasbih dari siapa itu? Ini kapan dikasih sama? Ini dari blok C3. Dari berapa hari ke berapa? Itu sekitar hari 2 minggu lebih lah digangguan. Siapa yang ngasih itu? Ini namanya Arab. Yang ngasih siapa? Ya, Arab namanya Arab. Namanya Arab. Dia panggil Arab ini. Kenapa ngasih ke kamu katanya? Karena buat ibadah supaya lebih dekat sama Allah, sama jangan putus sholat, jangan putus zikir supaya doa kamu kita kabulkan. Amin. Dan banyak juga yang ngasih souvenir lain seperti contohnya peci lupa nggak dibawa, itu sama ada dikasih sama itu sama jajang bersama, ada yang buat ngaji dikasih sama king, banyak lagi yang baik-baik, terus sama koko-koko baik yang kalau masih saya makan lebih dan banyak sekali yang ngasih support. Oke. Setelah ada rame berita-berita, ada tidak berubah nggak perlakuan penyidik, berubah nggak? Selama rame-rame itu perlakuan penyidik jadi lebih halus setelah rame. Iya. Kamu tahu didukung oleh netizen masyarakat seluruh Indonesia, kamu tahu nggak? Saya awalnya tidak menyangka karena saya awalnya saya bermasa bahwa saya ini sendiri, bahwa ada berita dari keluarga, dari mama, dari pihak bapak masih tahu sama saya semangat, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur, terima kasih banyak terutama pada ya semuanya
Tahunya dari mana sebenarnya? Tahunya dari mana tuh kamu didukung netizen seluruh Indonesia, Dari Bu Yanti, masyarakat? dari Bu Yanti, dari Mas Andan, dari keluarga pihak semua. Ada TV nggak di dalam? Ada. Pernah nonton TV? Oh, nonton tidak cuma suara tapi kedengar kecil, itu nggak jelas. Jadi saya nggak pedulikan ada TV apa karena saya fokus buat berdoa dan zikir terus setiap hari. Kamu dipaksa untuk ngaku nggak? Enggak, karena mereka katanya kata penyidik itu terserah kami nggak butuh pengakuan dari kamu. Oke. Terakhir, seperti yang sudah disaksikan, Peggy menceritakan pengalamannya selama mendekam di jeruji besi Polda Jabar. Dia mengaku banyak mendapatkan pengalaman berharga selama ditahan, mulai dari beradaptasi hingga berkomunikasi dengan penghuni rutan. Selama menjadi tahanan, Peggy Setiawan menyebut penghuni rutan lain selalu melakukan apel dan dilanjutkan dengan makan bersama. Bahkan, Peggy juga bersenda gurau sampai merasakan kesedihan bersama. Saat ditanya mengenai tasbih berwarna hijau dengan kombinasi putih yang selalu dibawanya, Peggy menyebut tasbih itu merupakan kenangan dari penghuni blok C3. Berdasarkan pengakuan Peggy, penghuni itu biasa dipanggil Arab karena tampangnya seperti keturunan Arab. Peggy bercerita Arab memintanya agar selalu berzikir menggunakan tasbih itu agar semakin dekat dengan Allah. Ia menambahkan, hal yang paling dia rindukan selama menjadi tahanan yaitu kekompakan, sebab sebelum masuk ke penjara, Peggy beranggapan bahwa dia selalu berada dalam jeruji besi, bakal terjadi keributan dan lainnya. Namun, ketika masuk ke sana, anggapan Peggy tidak terjadi. Bahkan setelah keluar, Peggy mengaku keimanannya semakin bertambah, lebih percaya kepada Allah, dan lebih dewasa menyikapi semua permasalahan. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya di bawah. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.